给我抢回来！是。上路吧！Halo YouTube, selamat datang kembali di MH Movie. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita dari anime Donghua, Si Xingji. Di part sebelumnya, kita telah melihat bahwa Xiao Yu adalah wujud dari kitab suci yang selama ini dicari oleh Kaisar Sitian. Shao lalu mentransfer roh naganya ke dalam tubuh Bailang yang membuat Bailang bisa selamat dari serangan salah satu pasukan langit di Rawa Gelap. Sebelumnya, mohon bantu channel ini dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Setelah berhasil keluar dari Rawa Gelap tempat tinggal bangsa Ashura, Bailang akhirnya menemui Dewa Bumi di sebuah tempat. Bailang lalu menanyakan kepada Dewa Bumi tentang seseorang yang bernama Tang Sanzang. Dewa Bumi lalu mengatakan bahwa Tang Sanzang mengasingkan diri di kota Chang'an. Dari tempatnya sekarang, Bailang perlu berjalan selama 10 hari ke arah tenggara untuk sampai ke kota itu. Dewa Bumi lalu memberikan beberapa emas kepada Bailang sebagai bekal untuk pergi ke dunia manusia. Namun sayangnya, pesan dari salah satu pasukan langit telah sampai di tangan kanan Kaisar Sitian. Sehingga para pasukan langit mengetahui bahwa kitab suci yang mereka cari sekarang berada di tangan iblis serigala putih alias Bailang. Bailang akhirnya sampai di kota Chang'an. Dia lalu menanyakan tempat tinggal Tang Sanzang kepada seorang penjual makanan. 很好吃的样子啊！试试看，才5文钱。没有。去，没钱就滚蛋！这个。金子都给你，走，都走。哦，好值啊！滚！给你这个。客官您请。 Singkat cerita, Bailang akhirnya bisa bertemu dengan Tan Sanzang dan langsung memintanya untuk mengantar ke Nirvana. Mendengar perkataan itu, Tang Sanzang jadi teringat dengan kejadian di masa lalu, di mana dia mengambil kitab suci bersama 3 muridnya. Namun rupanya ingatan itu bukannya membuat Tang Sanzang bahagia, justru membuatnya marah dan menyerang Bailang. 我要送齐金回西天极乐，姓名。给我出去！求求你，是你把小雨带回来的，是你带回来的。现在我过得无忧无虑，不想再惹麻烦，有多远滚多远！ Bailang lalu mengatakan, kalau kau tak mau membantuku, lalu apa artinya kematian para naga di Gunung Tianyu? 你不肯帮忙，让千羽山的龙族白死吗？ Pertikaian di antara keduanya akhirnya berhenti setelah Tan Sanzang menyadari kehadiran salah satu prajurit langit. 本金刚正在寻找一头狼妖。大法师，他是谁？紫弦金刚，8大金刚之一。 Prajurit langit itu lalu memerintahkan kepada 2 pengikutnya untuk mengambil kitab suci dari tangan Bailang. 齐金给我抢回来！是。大法师，救我！王宇！试试这个。
可怎么样？转轮印。 Ternyata Tan Sanzang sangat terluka ketika mengingat kejadian di masa lalu saat dia mengambil kitab suci. 为什么？唐三藏，这里没你的事了，回去吧。是的，这里交给我处理。 为什么要让我再记起这些事？为什么？ Roh Xiao Yu tiba-tiba mendatangi Tang Sanzang dan memohon bantuan kepadanya. 我听爹爹讲过你的故事，我不知道自己原来也是故事里的人。你是奇经，当年我带回来的奇经。抱歉，我不该把你带回中途。要谢谢你带我来中途，我很快乐。大法师，请你帮帮我。 Perkataan Xiao Yu tersebut akhirnya membuat Tang Sanzang tersadar dan bangkit dari keterpurukannya untuk membantu Bailang yang sedang diserang oleh Jin Gang. 飞，你上路吧。 Tan Sanzang kembali mengingat kejadian masa lalunya saat dia menyerahkan kitab suci kepada Kaisar Sitian. Tan Sanzang merasa bahwa keberhasilannya mengambil kitab suci di barat hanya ditukarkan dengan kebingungan. Mereka yang ada di langit tak bisa dipercaya, sehingga hatinya merasa tak nyaman setelah menyerahkan kitab suci itu kepada Kaisar Sitian. Sejak saat itu, Tan Sanzang merasa bahwa dia sudah mati. 在了天宫，我从那时候已经死了。 Tan Sanzang lalu mengatakan bahwa di setiap hidup seseorang, mereka akan selalu menemui penyesalan yang abadi. Jika waktu bisa diputar, maka lebih baik aku mati bersama mereka. Tidak banyak orang mendapatkan kesempatan kedua, tapi untungnya aku mendapatkan kesempatan itu yang tidak boleh aku lewatkan. Tan Sanzang lalu mengatakan kepada Jin Gang bahwa Bailang dan kitab sucinya adalah milikku. Dia juga berpesan kepada Jin Gang untuk mengatakan kepada Guan Yin bahwa Tan Sanzang bukanlah boneka para dewa yang bisa dimanfaatkan. Apa yang terjadi di masa lalu itu adalah siasat para dewa. 紫仙金刚，我下面要说的转告给杀心观音，我唐三藏不是你们天众的玩具。 你们利用我的用心取得了奇经，我浑浑噩噩睡了16年，一句话惊醒了我，我睡够了。 Jin Gang lalu menertawakan Tan Sanzang dan mengatakan bahwa Tan Sanzang hanyalah orang biasa. Kalau bukan karena beberapa iblis besar yang membantunya, dia tidak akan berhasil mengambil kitab suci. 可以这样说。说对。 省省吧，滚一边去！你这该死的！该死的蜡！ Tan Sanzang lalu mengatakan bahwa di langit Jin Gang hanyalah dewa yang memiliki kedudukan rendah. Dan juga dibanding dengan yang lain, Jin Gang juga merupakan dewa yang kekuatannya lemah. Perkataan Tan Sanzang itu membuat Jin Gang merasa terhina, sehingga dia sangat marah dan menyerang Tan Sanzang. Dan film pun bersambung. 唐三藏，你以为我是谁？竟敢如此侮辱我！去死吧！太大意了！ Baiklah, saya rasa cukup untuk episode kali ini. Di video berikutnya, Grandmaster akan membawa Bailang melepaskan iblis naga yang telah dia kurung selama 16 tahun.
yang ternyata iblis naga itu adalah wujud dari seekor kuda yang dulu ditunggangi oleh Tan Sanzang untuk mengambil kitab suci. Cerita selengkapnya akan kita bahas di video berikutnya. Makanya tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan pemberitahuan ketika MH Movie melanjutkan alur cerita Donghua ini. Terima kasih.